Kembali lagi bersama Scary Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Film ini dirilis pada tahun 28 Oktober 2020. Film ini disutradarai oleh Bartosz M. Kowalski dan bergenre horror thriller. Film ini bercerita tentang sekelompok anak remaja yang kecanduan dengan gadget. Mereka datang ke hutan Polandia untuk terapi selama 1 minggu. HP mereka dikumpulkan di panitia penyelenggara. Mereka tidak tahu kalau bahaya sedang mengintainya. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah mereka bisa selamat dari bahaya yang mengintainya? Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, langsung saja ke pembahasan alur cerita filmnya. Sebelum menonton, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengayuh sepedanya. Diperkirakan pada waktu itu tahun 1990 dan berlokasikan di negeri Polandia. Pria tua ini adalah seorang tukang pos yang sedang mengantarkan selembar surat ke alamat tujuan. Setelah sampai pada rumah yang dia tuju, kemudian dia mengetuk pintu. Namun tak ada yang merespon ketukannya. Kemudian dia mendengar suara erangan dari gudang yang berada di bawah tanah. Karena penasaran, tukang pos itu lalu mendekati pintu ruang bawah tanah tersebut. Kemudian dia mencoba memanggil-manggil ke arah basement gudang itu. Tiba-tiba ketika dia berbalik badan untuk mengambil sesuatu, ternyata ada seseorang yang menariknya dari belakang sehingga ia pun terseret masuk ke dalam gudang itu. Tiga 30 tahun kemudian, semenjak kejadian itu kita diperlihatkan sebuah bus yang menuju ke arah perkampungan yang berada di dalam hutan terpencil yang terletak di Polandia. Di dalam bus itu ditumpangi oleh para remaja yang dikirim oleh orang tua mereka untuk mengikuti sebuah terapi, yaitu terapi pada kecanduan gadget dan internet, di mana mereka semua yang berada di dalam bus itu adalah para remaja yang hanya menghabiskan waktu mereka dengan bermain game dan bergelut dengan dunia internet. Sesampainya di lokasi perkemahan, gadget-gadget mereka disita oleh ketua panitia karena selama terapi mereka diharuskan fokus pada kegiatan ini. Lalu dengan berat hati satu persatu dari mereka berbaris untuk menyerahkan gadgetnya. Malam harinya mereka semua berkumpul ditemani dengan api unggun. Di waktu yang bersamaan tak jauh dari perkemahan terlihat seorang wanita tua tengah membuka sebuah pintu bawah tanah yang tertutup rapat dengan gembok rantai. Setelah pintu itu terbuka, kemudian ia menarik seekor bangkai babi hutan untuk dimasukkan ke dalamnya. Namun yang terjadi ia malah terjatuh ke dalam sana dan pingsan tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu terlihat sesosok makhluk mengerikan muncul dari kegelapan ruang bawah tanah tersebut. Sosok itu menarik bangkai babi. Kemudian setelah itu ia membantai wanita tua tersebut hingga membuat wanita tewas saat itu juga. Dan di keesokan harinya, di lokasi perkemahan, para remaja yang mengikuti kegiatan itu dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan di film ini kita difokuskan pada satu kelompok para remaja yang dipimpin oleh seorang panitia dan juga sekaligus sebagai ketua regu dalam kelompok itu. Ketua regu yang bernama Iza dan beserta anggotanya yang terdiri dari Zozia sebagai pemeran utama dari film ini, ada juga Julek, Bartek, Aniela, dan Daniel. Singkat cerita, mereka yang beranggotakan 6 orang ini berangkat ke lokasi hutan yang sudah dipilih oleh panitia. Mereka pun berjalan memasuki lokasi hutan. Tak terasa matahari sudah berada di atas kepala mereka. Beberapa jam kemudian mereka pun tiba di lokasi yang dituju.
Di sana mereka mulai mengeluarkan perlengkapan yang mereka bawa. Mereka membuat tenda, menyiapkan api unggun, dan menyiapkan makanan. Malam harinya mereka pun berkumpul dan saling berbagi dengan masalah yang mereka miliki masing-masing. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Mereka pun beristirahat memasuki tenda mereka masing-masing. Ketika semua mulai terlelap, namun tidak dengan Daniel, ia mengendap-endap keluar dari tendanya dan berjalan menuju pinggiran danau. Di sana Daniel duduk dan menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Ketika sedang menikmati rokok yang ia hisap sambil melihat indahnya suasana danau yang disinari oleh bulan purnama, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Aniela yang menepuk pundaknya. Di sana mereka berdua akhirnya mengobrol dan berbagi sebatang rokok. Malam semakin larut dan mereka berdua setelah selesai, lalu Aniela memakai pakaiannya dan meninggalkan Daniel sendirian. Ketika Aniela telah berlalu, tinggallah Daniel sendirian yang sedang menikmati pemandangan indahnya malam itu. Sambil rebahan di pasir, lalu ia mengeluarkan ponsel yang ia miliki. Ternyata ia sembunyi-sembunyi membawa dari lokasi perkemahan. Dan ketika dia bermain-main dengan ponselnya, ia telah diawasi oleh seseorang dari balik pepohonan. Sosok tersebut kemudian berjalan mendekati Daniel, dan dia pun tak sadar dengan hal itu. Ketika sosok itu sudah berada tepat di atas kepalanya, terlihat dengan jelas pria berbadan besar dengan wajah mengerikan. Kemudian pria itu menyeret tubuh Daniel yang masih berada di dalam parasut yang ia gunakan. Dan pria psikopat itu pun membanting-bantingkan tubuh Daniel ke pohon yang besar hingga tewas mengenaskan. Keesokan paginya mereka tak melihat Daniel. Iza bertanya kepada mereka semua siapa yang terakhir melihat Daniel. Namun tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya Aniela pun jujur. Ia mengatakan tadi malam ia sempat mengobrol dengan Daniel di pinggiran danau, dan itu terakhir kalinya ia melihat Daniel. Lalu Iza menemukan sebatang rokok dan bekas kondom yang digunakan oleh Daniel. Sementara Aniela diinterogasi oleh Iza, Zofia berjalan ke arah yang lain. Ia menemukan sesuatu yang aneh dari batang pohon. Ia melihat seperti cairan darah yang menempel di batang pohon itu. Lalu Zofia memanggil teman-temannya untuk melihat apa yang ia lihat. Kemudian Iza mengatur rencana. Ia menyuruh Bartek dan Aniela untuk tetap menunggu di tenda. Sementara dirinya, Zofia dan Julek menyusuri hutan untuk mencari Daniel dengan berpencar. Singkat cerita, mereka mulai berjalan menyusuri hutan sambil memanggil Daniel. Mereka pun terus berjalan. Semakin dalam mereka memasuki hutan, ternyata dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang sangat sepi. Lalu mereka mendekati rumah itu dan masuk dari celah sebuah pagar kayu yang sudah tua. Ketika mereka sudah berada di depan pintu, mereka mencoba memanggil si pemilik rumah dengan mengetuk pintu. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang nyaut panggilan mereka. Akhirnya Zofia mencoba membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Secara perlahan mereka masuk ke dalam. Di dalam sana kondisi rumah terlihat sangat berantakan dan tercium aroma busuk yang sangat menyengat mengisi seisi ruangan. Mereka melihat foto anak laki-laki kembar yang terpajang di dinding rumah itu. Mereka mengira itu anak dari si pemilik rumah. Namun tiba-tiba mereka melihat pintu ruang bawah tanah. Karena penasaran, Iza pun mencoba membuka pintu itu. Dan ketika dibuka, aroma busuk semakin menyengat. Iza dan Zofia kemudian secara perlahan menuruni anak tangga. Sementara Julek tetap menunggu di atas untuk berjaga-jaga. Saat Iza dan Zofia sudah berada di bawah, betapa kagetnya mereka. Aroma yang menyengat dari tadi adalah mayat Daniel yang sudah mulai membusuk. Sementara itu Julek yang berada di atas tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari pekarangan rumah. Julek pun lantas memberitahukan hal tersebut kepada Iza dan Zofia.
Dengan keadaan panik, Julek pun menutup pintu tersebut. Dan sialnya, pria berbadan besar itu pun mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki oleh seseorang. Dan pria itu pun akhirnya membuka pintu. Sozia, Julek, dan Iza pun semakin panik. Kemudian Iza melihat sebuah jendela yang ditutup oleh papan. Ia membuka paksa jendela itu dan menyuruh Sozia dan Julek untuk naik terlebih dahulu. Setelah mereka berdua berhasil keluar, tiba-tiba Iza mendengar ponsel dari saku Daniel berdering. Iza berencana mengambil ponsel itu, tapi sayangnya si pria itu sudah berada di tangga. Dan kemudian pria itu membunuh Iza dengan sadis. Melihat kejadian itu, Sozia dan Julek berlari ketakutan menyelamatkan diri menjauh dari rumah itu. Sementara itu, Bartek dan Aniela sedang mengobrol yang tak jauh dari tenda tersebut. Namun, tanpa mereka sadari ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari belakang muncul lagi pria psikopat yang dengan cepat menombak kepala Aniela. Dan Aniela pun tewas mengenaskan seketika itu juga. Bartek langsung berlari dengan sangat kencang untuk menyelamatkan diri, berlari ke arah hutan yang tak tentu arahnya. Adegan film pun berganti di mana memperlihatkan Sozia dan Julek pergi mencari bantuan. Secara kebetulan mereka melihat pondok dari kejauhan. Ia mengajak Julek untuk pergi ke pondok itu. Ketika sudah berada di depan pintu, mereka mengetuk pintu, lalu seorang pria tua membuka pintu itu. Awalnya pria tua itu tampak waspada kepada mereka berdua, tapi akhirnya mereka dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Sozia dan Julek menceritakan bahwa di luar sana ada seorang pria berbadan besar, cacat dan mengerikan telah menyerang dan membunuh teman-temannya. Mendengar hal itu, pria tua menyuruh mereka berdua untuk duduk. Setelah Sozia dan Julek duduk dengan tenang, kemudian Pak tua itu bercerita bahwa pria psikopat yang dimaksud mereka juga pernah menyerangnya sehingga menyebabkan kehilangan kedua kakinya. Kemudian Pak tua bercerita tentang masa lalu di mana dulu ada sebuah keluarga yang sangat miskin, terdiri dari ibu dan kedua anak kembarnya, yang mana sang ibu itu sekaligus seorang janda. Walaupun miskin, mereka keluarga yang sangatlah berbahagia. Dia sangat sayang kepada kedua anaknya. Namun kebahagiaan itu sirna, berubah menjadi malapetaka. Di suatu ketika, kedua anak kembarnya sedang bermain bola di halaman rumahnya. Tiba-tiba mereka melihat benda terjatuh dari angkasa dan meledak di langit. Kemudian terjatuh terhempas ke tanah, menyisakan lubang besar menganga di tanah halaman rumahnya. Dengan benda menyerupai meteor dan berada di tengah-tengah halaman rumahnya. Si kembar mendekati benda itu dan dengan polosnya mengambil benda itu dan menyimpan di kolong tempat tidur mereka. Dan disinilah malapetaka itu pun dimulai. Di keesokan harinya, sang ibu menemukan anak kembarnya sedang tak berada di dalam kamarnya. Ia malah menemukan noda darah segar di lantai papan rumahnya yang mengarah ke arah pintu bawah tanah. Ketika ia membuka pintu itu, betapa kagetnya sang ibu karena ia melihat putra kembarnya sedang melahap daging anjing kesayangannya sendiri. Semenjak itu sang ibu mengalami syok berat. Lalu ia merantai kedua kaki anaknya dan mengurungnya di gudang basement agar mereka tak bisa keluar dan melukai orang di sekitarnya. Tahun berganti tahun, si kembar tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu ketika di mana di awal film kita melihat si kembar itu membunuh seorang tukang pos yang datang mengantarkan surat ke rumahnya.
dan juga membunuh ibu kandung mereka sendiri yang terjatuh di lantai bawah tanah. Setelah Pak Tua itu bercerita, lalu Sosia menyuruh Pak Tua untuk mencari bantuan. Namun Pak Tua menyarankan jika ingin selamat lebih baik mereka tinggal di dalam rumahnya tanpa harus pergi mencari bantuan. Dan Sosia tidak ingin hanya tinggal diam. Ia dan Julek akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah psikopat itu untuk mengambil ponsel milik Daniel yang masih berada di saku pakaiannya. Singkat cerita, kini mereka berada di rumah psikopat itu, tapi sayangnya si pria psikopat itu masih berada di ruangan basement. Akhirnya dia dan Julek mengatur rencana, dan Julek menawarkan diri untuk menarik perhatian psikopat itu dengan memancingnya keluar dari gudang basement itu. Sementara Sosia masuk ke dalam dan mengambil ponsel Daniel. Setelah Sosia berhasil mengambil ponsel milik Daniel, ternyata di belakangnya sudah ada pria psikopat. Kemudian Sosia berusaha keluar lewat lubang jendela yang ada. Namun pergerakan Sosia kalah cepat dari psikopat itu, dan akhirnya psikopat menarik kembali ke dalam gudang basement itu. Julek yang melihatnya kemudian menikam perut psikopat itu dengan pisau. Tapi sayangnya hal itu tidak membuat psikopat terjatuh, melainkan membuatnya tambah mengamuk dan emosi. Melemparkan tubuh Sosia ke tanah dan berbalik menikam Julek hingga Julek tak sadarkan diri. Sementara di atas sana, si kembar bersaudara sedang mengobrol, entah apa yang dibicarakannya. Tak lama kemudian salah satu dari mereka pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara yang satu lagi memilih untuk beristirahat di dalam kamar. Adegan pun berganti di kediaman Pak Tua. Ketika ia sedang duduk di kursinya, tiba-tiba pintunya dibuka oleh seseorang. Dengan gerakan cepat, Pak Tua itu mengambil senapan miliknya, dan Pak Tua itu menembakkannya ke arah pintu tadi. Ketika Pak Tua mendekati pintu, ternyata ia tembak bukanlah salah satu dari pria kembar tersebut, melainkan itu adalah Bartek. Sosia yang tersadar dari pingsannya pun melihat kakinya sudah dirantai oleh psikopat itu. Bersamaan dengan itu dia melihat Julek yang sedang kesakitan, dan Julek meminta kepada Sosia agar mempercepat kematiannya supaya tidak merasakan kesakitan yang lebih lama. Akhirnya Sosia berusaha membuka rantainya dengan pisau, dan akhirnya rantai itu pun terlepas. Setelah rantai terlepas, Sosia berniat membalaskan dendam atas kematian teman-temannya dengan bermodalkan sebuah golok panjang yang dia temui di bawah basement itu. Sosia perlahan menaiki anak tangga. Di atas sana terlihat ada salah satu psikopat kembar yang sedang tidur. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sosia. Ia menikamkan golok panjang itu berkali-kali ke tubuh dan ke kepala psikopat itu, hingga membuat psikopat itu tak berdaya dan tewas saat itu juga. Kemudian Sosia berlari ke dalam hutan. Dia terus berlari hingga menemukan jalan utama, dan secara kebetulan ada seorang polisi yang sedang berpatroli di sana. Polisi itu menenangkan Sosia dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Ketika mobil berjalan, tiba-tiba polisi tersebut menabrak sesuatu di tengah jalan. Polisi tersebut pun turun untuk mengeceknya. Sosia yang berada di dalam mobil pun panik karena dia tahu sesuatu yang ditabrak itu adalah saudara kembarnya psikopat yang sudah dibunuh tadi. Sosia mencoba mengingatkan Pak Polisi, namun sayang teriakannya tak begitu jelas didengar oleh Pak Polisi, sehingga psikopat itu membunuh Pak Polisi dengan keji. Melihat Pak Polisi itu tewas, kemudian Sosia keluar lewat kaca mobil belakang yang ia pecahkan. Lalu secepatnya Sosia pindah ke bangku setir dan menyalakan mesin.
Dengan susah payah ia menyalakan mesin mobil. Kini psikopat itu berada di atas mobil. Untung saja mobil itu segera menyala dan Sosia memasukkan gigi mobil. Seketika psikopat itu terhempas di tengah jalan tepat di belakang mobil itu, dan Sosia menabrakkannya berkali-kali ke tubuh psikopat itu hingga tewas. Setelah psikopat itu tewas, Sosia pun pergi mencari perlindungan. Malam harinya masih di lokasi kejadian terlihat ada dua orang pria berjalan menyusuri jalan tersebut. Kedua pria itu dalam keadaan mabuk berat dengan sempoyongan sambil memegang botol minuman. Dari kejauhan mereka melihat seekor babi hutan tertidur di tengah jalan, tapi sayangnya itu bukanlah babi hutan. Suatu kekuatan dari cahaya kegelapan kembali membangkitkan psikopat tersebut bersamaan dengan saudara kembarnya dan bangkit kembali untuk membantai siapa saja yang datang ke hutan itu. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah ketika kita akan bepergian, kita harus cari tahu dulu asal-usul tempat yang akan kita tuju, karena kita tidak tahu akan bahaya yang mengancam pada diri kita. Cukup sekian teman-teman pembahasan alur film dari saya, dan sampai jumpa lagi di pembahasan alur film selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.